Nah, kalau doubling time lagi yang akan kita bahas. Doubling time tadi kita udah bahas, yaitu Y itu akan sama dengan Y0 A berpangkat T, dimana tadi base-nya A itu besar dari 1, Y0 harus besar dari 0. Kemudian sekarang itu dia mau mencari waktu double pada saat Y-nya itu adalah 2 kali. Berarti udah jelas di sini Y-nya 2 kan? Berarti Y-nya adalah sebesar 2. Gitu. Y sebesar adalah 2 Y0. Berarti di sini untuk mencari T apa? Berarti udah ini kan T sama dengan tadi sudah diketahui, yaitu log dari A dibagi dengan log dari log dari Y per log dari A. Berarti kan T akan sama dengan log dari Y-nya 2 Y0. Berarti udah nanti ini menjadi 2, kemudian adalah log dari Y. Ini rumus untuk kalau mencari double ring apa itu, ya udah ganti aja menjadi 2. Atau kalau menggunakan natural base, berarti logaritma 2 dibagi dengan log kelima dari si A. Ini untuk yang natural, atau dikenal juga dengan biasanya kalau di matematik itu dengan logaritma natural, atau kayak namanya yaitu Napier, atau dikenal dengan Napier. Itu untuk pada saat yang tadi asumsi adalah A besar dari 1. Ya, masukin aja kalau misalnya tadi diketahui di soal yaitu A-nya 1,025, berarti T sebenarnya logaritma dari 2 per log dari 1,025. Langsung aja, nanti kata aslinya berapa. Kita masuk lagi, yaitu kalau misalnya ini kan A-nya besar dari 1. Nah, ada bagian yang kedua, yaitu A itu di antara 0 dan 1. A lebih besar dari ini. Itu pada saat A lebih kecil dari 1 atau A besar dari ini. Kita bahas yang ini. Inilah kalau A besar dari kecil dari 1 dan besar dari 0, maka ini yang dikenal dengan exponential decay. Exponential decay. Fungsi eksponensial yang menurun kalau yang tadi yaitu mengalami peningkatan. Kalau A-nya besar dari 1, ini tadi apa? Exponential decay. Kayak kalau untuk yang ini, pasti nanti gambarnya pasti adalah seperti yang tadi, naik. Nah, kalau untuk yang decay berarti nanti gambarnya seperti apa? Itu mengalami penurunan. Kita bahas yang ini, yaitu eksponensial decay. Atau fungsi eksponensial yang mengalami penurunan. Nah, asumsinya apa tadi? Yaitu pada saat A kecil dari 1 dan A besar dari 0. Kayak ini kenal dengan decay factor. Berarti kalau tadi kita tahu bahwa ada growth factor, maka ini juga akan ada namanya yaitu decay factor. Maka kita akan dicari yaitu decay factor. Kemudian tadi juga ada growth factor, berarti
growth rate, maka kita juga akan cari di sini adalah decay rate, kemudian juga akan mencari presentasi decay rate. Berarti sama ya, decay factor kita berarti apa? Itu decay factor kita adalah yang ketiga, yaitu A, kemudian yang ini berarti decay rate-nya berarti ada 1 kurang A, berarti persentase decay rate adalah 1 dikurang A dikali dengan 100%. Dikali dengan 100%. Contohnya misalnya yaitu gimana kita tahu bahwa dia adalah decay itu pada saat ini harus saudara pahami, yaitu pada saat A-nya kecil dari 1 dan besar dari ini. Kalau tadi kan A-nya 1,025, berarti dia besar dari 1, makanya dia dikenal dengan growth. Nah sekarang kalau di soal coba contoh, yaitu A-nya adalah 0,95, berarti ini pasti decay karena 0,95 kecil dari 1 dan besar dari 0. Berarti kita bisa mencari persamaannya apa? Y sama dengan apa tadi? Y0 dari A berpangkat T. Y sama dengan Y0 0,95 berpangkat T. Berarti untuk kita mencari A atau decay factor itu akan sama dengan 0,95. Kemudian kalau kita mau mencari growth rate, berarti itu adalah 1 dikurang 1 kurang 0,95, yaitu berapa? 0,05. Nah kita juga bisa cari presentasi dari growth rate, berarti apa? Itu 1 kurang A kita kali dengan 100%. Apa? 1 kurang A udah dapat tadi 0,05, berarti 0,5 kita kali dengan 100%, berarti yaitu 5. Berapa ini? Itu adalah 5%. Saya dapat di sini yaitu decay rate. Maaf ya, growth atau decay? Ini adalah decay. Jadi ini bukan growth, tapi adalah decay rate. Kemudian ini adalah decay rate. Itu penurunan yaitu sebesar 5%. Misalnya investasi adalah 1000 dengan persamaan Y sama dengan 1000 dikali 0,95 T. Nah, berarti karena dia lebih kecil 1, maka dia mengalami penurunan. Jadi investasi mengalami penurunan di sini. Berapa penurunannya selama 1 tahun? Yaitu adalah 5%. Jadi mengalami penurunan investasi 5% per tahun. Gitu. Kalau misalnya tadi dikenal dengan double time, maka ini dikenal dengan half life. Setengahnya. Maka ada nanti kita bahas yaitu half life. Jika kuantiti dari decaying eksponensial, maka ini ya, kuantitasnya itu mengalami penurunan eksponensial, maka waktu kuantitas itu bisa berkurang setengah dari yang aslinya, sehingga dikenal dengan half-life quantity. Nah, catat bahwa half-life itu adalah tidak berarti bahwa setengah kehidupan, tetapi adalah faktornya adalah setengah. Jadi set dari Y-nya adalah setengah. Tadi kan sudah kita bahas, Y sama dengan Y0 A berpangkat T. Maka Y-nya itu adalah setengah dari Y0, gitu. Maka untuk mencari T, yaitu ya sama dengan tadi log dari A, tapi ini adalah setengah dari setengah ya. Kalau di log dari Y, kalau double berarti 2, kalau half life berarti yaitu setengah. Berarti ini bisa juga kita cari apa? Itu kita cari untuk mencari T itu dengan logaritma basis 10,
Berarti log dari setengah dibagi dengan log A, kemudian T sama dengan, kalau ini untuk basis E 2, sekian-sekian, ini untuk basis 10. Log dari setengah logaritma natural untuk logaritma natural dari A. Ini nanti cari di kalkulator. Ingat, ini terjadi pada saat A besar. A harus kecil dari 1 dan besar dari 5. Kemudian kita lihat yaitu pertumbuhan dan decay pada kasus yaitu natural base. Jadi kalau misalnya mencari mengkonvertnya dari A ke basis yang alamiah atau E, mana rumusnya? Maka itu A pangkat T akan sama dengan E logaritma natural A berpangkat dari T. Ini memang harus dihafal ya. Ingat bahwa kalau untuk eksponensial berarti K-nya besar. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu growth and decay, pertumbuhan dan penurunan pada jangka waktu dari natural base atau basis natural atau logaritma natural tadi. Kalau misalnya dalam pertumbuhan ataupun penurunan itu dipengaruhi oleh A, di mana Y sama dengan Y0 A per pangkat P untuk eksponensial growth dan decay. Misalnya diketahui growth rate adalah 2,5%, berarti A berapa? Berarti A sama dengan 1 ditambah dengan 0,025. Kenapa? Kan ini dibagi 100 berarti kan 0,025. Jadi untuk mencari A berarti kan 1 ditambah 0,025. Kenapa? Karena untuk growth rate kan tadi 1 dikurang A. Berarti untuk cari A tambahkan ya. Untuk growth rate berarti A sama dengan growth rate tambah 1. 0,025 tambah 1 berarti A adalah 1,025. Kemudian kalau misalnya mengalami penurunan, dia decay berarti ya. Kalau decay rate sama dengan 2,5%, berarti ini kan 0,025. Berarti itu dikurang alpha akan sama dengan decay rate. Berarti A itu akan sama dengan berapa? Berarti base-nya adalah 0,1 dikurang dengan 0,025. 1 dikurang 0,25 yaitu 0,975. Intinya untuk mencari natural base, rumusnya adalah yang ini. Kita sudah bingung juga kan? Itu bagaimana mengkonvert nilainya yang ini. Maka untuk mencari natural base tadi yaitu A berpangkat T akan sama dengan E dari ln dari A kemudian T. Jadi kalau misalnya kita mau convert dia yang A berarti dia sama dengan 5000 dari 1,05 T, berarti sudah ya. Misalnya kita Y sama dengan 500 kali 1,05 T, kemudian maka kita convert dia ke base, berarti akan sama dengan apa? Yaitu
akan sama dengan 500 dari E, kemudian ln dari A nya 1,05, kemudian dari E. Ln dari 1,05 silahkan cari sendiri, kemudian tadi T. Berarti nanti dapat 500 E ini ya. Ini ln 1,05, 0,0488 T. Nah, kalau untuk Y 0,95, berarti ini adalah 0,95. Pasti nanti dia akan negatif di sini. Basisnya akan negatif. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kata eksponensial growth itu pasti K-nya besar dari 0, sedangkan eksponensial decay itu K-nya kecil dari 0. Ini typo ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencari eksponensial growth, untuk mencari eksponensial growth, maka K akan besar dari 0, Y sama dengan Y0 dari E K berpangkat T. Kalau K kecil dari 0, ini adalah decay, eksponensial dari decay. Sial dari decay atau penurunan Y sama dengan Y0, E pangkat K dikali dengan T. Itu mudah aja, masukin ke kalkulator. Nah, berarti kalau untuk yang ini berarti udah, karena ini sudah mencari double, berarti ya udah doubling term, berarti ini yang kedua, maka rumusnya ini untuk yang K sama dengan 0, berarti doubling termnya ya, nanti double time-nya yaitu T akan sama dengan ln dari 2 per K. Sedangkan untuk yang decay, doubling time-nya adalah ln dari setengah per min K. Oke, kita bisa buat kesimpulan yang seperti ini. Jadi ada typo ya, harusnya di sini bukan K besar dari 0. Ini kan K-nya kecil dari 0. Tapi karena dia udah buat negatif di sini, kayak dibuatnya K besar dari 0. Karena udah ada negatif ya, makanya K dengan asumsi adalah K besar dari 0. Karena sudah ada tanda negatif di sini. Makanya kesimpulannya ini yang betul. Nanti kalau misalnya tentukan yaitu exponential growth, maka sudah bisa lihat ini. Berarti kalau untuk yang ada E atau basis, maka growth vektornya adalah EK, kemudian growth rate-nya adalah 100, EK min 1, ini adalah doubling time-nya. Nah, ini untuk decay, atau nilai dari lebih kecil dari 1, besar dari 0. 100 kurang 1%, kemudian ini. Jadi tidak susah untuk materi ini kalau menurut itu. Hanya saja perlu pemahaman dalam membuat garis ya. Jadi mungkin itu untuk materinya.